Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Utami, NIM 20090711. Pertama-tama yang saya hormati Kak Ainul Mardiah SAB MAB selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan evaluasi bisnis. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang perancangan solusi bisnis pada studi kasus mengenai perancangan arsitektur enterprise dengan kerangka kerja TOGAF atau The Open Group Architecture Framework pada PT Puma Logistik Indonesia. Nah, untuk slide pertama saya akan memaparkan apa itu perancangan dan solusi bisnis. Pengertian perancangan menurut Bin Najamuddin yaitu tahapan perancangan atau desain memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Solusi bisnis yaitu usaha mencari penyelesaian, penjelasan, dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi di suatu organisasi atau perusahaan sehingga diharapkan dapat menghasilkan jalan keluar nantinya. Slide selanjutnya, dikarenakan penelitian pada studi kasus kali ini mengacu pada metodologi pengembangan arsitektur enterprise TOGAF ADM. Saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai TOGAF. TOGAF merupakan salah satu acuan kerangka kerja untuk melakukan pengembangan, penerapan, dan pengelolaan arsitektur di bidang teknologi informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan. TOGAF berupa panduan tahapan-tahapan dan prinsip-prinsip yang memberikan keleluasan dalam memilih teknik permodelan yang digunakan dan merupakan panduan gabungan dari berbagai framework pengembangan arsitektur. TOGAF ini memegang peran penting membantu proses pengembangan arsitektur, memungkinkan penggunaan teknologi informasi, membangun solusi berbasis sistem terbuka untuk kebutuhan bisnis. TOGAF ADM atau Architecture Development Method menyediakan teruji dan berulang dalam pengembangan arsitektur yang dibutuhkan perusahaan. ADM atau Architecture Development Method merupakan hasil kerjasama generik yang berisikan sekumpulan aktivitas yang mempresentasikan progresi dari setiap fase ADM dan model arsitektur yang digunakan dan dibuat selama tahap pengembangan enterprise arsitektur. Selanjutnya yaitu ada analisis gap atau analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan adalah analisis kinerja yang melibatkan perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diinginkan. Dengan kata lain, gap analisis ini merupakan studi kasus yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah sistem yang berjalan di suatu perusahaan saat ini sudah memenuhi kebutuhan atau belum. Selanjutnya yaitu ada arsitektur bisnis. Jadi arsitektur bisnis ini juga termasuk pada elemen TOGAF pada studi kasus tersebut. Untuk itu saya akan menjelaskan juga beberapa mengenai arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis merupakan suatu desain proses untuk menerjemahkan semua visi dan strategi bisnis supaya seluruh kegiatan perusahaan menjadi efektif. Desain proses tersebut akan dilakukan jika ada perubahan visi dan strategi dalam suatu perusahaan atau jika bisnis semakin rumit. Ruang lingkup yang mencakup arsitektur bisnis yaitu proses, orang-orang, dan informasi teknologi perusahaan. Untuk fungsi arsitektur bisnis ini menjadi penting dalam organisasi karena berfungsi untuk menyelaraskan semua pemangku kepentingan senior dalam melaksanakan visi bisnis. Dengan arsitektur bisnis, maka bisa mengungkapkan cara sebuah organisasi terstruktur dan dapat menunjukkan bagaimana elemen-elemen seperti strategi proses, tujuan, visi, dan informasi teknologi, semuanya itu bisa cocok.
Hubungan di antara elemen-elemen ini akan menentukan apa yang harus dilakukan organisasi dan apa yang perlu dilakukan oleh pemangku kepentingan senior untuk mencapai tujuan organisasi. Proses arsitektur bisnis ini secara detailnya dimulai dari perubahan bisnis dan strategi perusahaan, kemudian melakukan overhaul atau pemeriksaan semua bentuk bisnis model, proses bisnis, dan aplikasi sistem yang ada. Selanjutnya terhubung ke Business Info Requirement, lalu ke Business Information dan Physical Data. Keuntungannya yaitu penyelarasan bisnis dan teknologi informasi, pengambilan keputusan untuk perencanaan jangka panjang yang lebih baik, memanfaatkan teknologi yang baru, dan dapat mengalokasikan kembali sumber daya termasuk restrukturisasi organisasi. Nah, sekarang kita masuk kepada studi kasus, yaitu mengenai studi kasus kali ini pada PT Logistik Indonesia. PT Puma Logistik Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa freight forwarder. Fokus utama perusahaan tersebut yaitu melayani ekspor, impor, pengiriman data domestik, dan pergudangan. Perusahaan ini sedang dalam masa perkembangan, yaitu begitu cepat, namun pemanfaatan teknologi informasi PT Puma Logistik Indonesia belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi informasi. Selain itu, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan masih menggunakan cara yang manual. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan arsitektur sistem informasi, organisasi, dan dikelola berdasarkan suatu petunjuk yang jelas dengan tujuan menyelaraskan strategi bisnis, organisasi, dan strategi teknologi untuk memberikan hasil yang maksimal bagi organisasi. Perancangan arsitektur enterprise ini dinilai penting karena kemampuannya dalam menangkap kebutuhan informasi ketika terjadi perubahan lingkungan bisnis. Mengingat pentingnya pengembangan sistem informasi pada perusahaan, maka PT Puma Logistik Indonesia perlu membuat perencanaan arsitektur enterprise. Untuk itu, dalam penelitian ini diusulkan sebuah perencanaan arsitektur enterprise menggunakan kerangka kerja TOGAF. Proses bisnis ini yang akan meliputi data 3 proses bisnis, yaitu pembayaran gaji karyawan, transaksi keuangan untuk pembelian material, pembayaran paket dan transaksi piutang, pelaporan keuangan, rekrutmen karyawan, absensi karyawan, penilaian kinerja karyawan, pengadaan material, penerimaan paket, pengelolaan paket, pendistribusian paket, dan pelayanan customer. Jadi berdasarkan penggambaran proses bisnis saat ini dan proses bisnis yang akan datang dengan menggunakan tools BPMN. BPMN ini merupakan singkatan dari Business Process Modeling Notation atau representasi grafis untuk menentukan proses bisnis dalam proses bisnis yang dimodelin. Maka analisis gap untuk arsitektur bisnis ini terdapat dalam tabel. Jadi di tabel ini kendala atau permasalahan pada PT Puma Logistik Indonesia bisa dilihat kategori people staff-nya terkadang masih melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan tupoksi mereka, sehingga pada bagian-bagian tertentu kurang fokus dengan pekerjaannya. Seperti pada staf pemasaran dan HRD masih kurang menjadi satu kesatuan tupoksi. Kemudian tidak terdapat karyawan yang ahli di bidang IT atau untuk melakukan pengawasan maupun pengendalian sistem teknologi informasi pada perusahaan. Untuk proses bisnisnya tidak efektif dan efisien. Tools atau peralatannya adanya proses yang belum diautomasi dan informationnya belum terintegrasinya informasi antar bagian atau unit pelaksana. Pada slide selanjutnya, yaitu tahap ini solusi bisnis pada arsitektur bisnis PT Puma Logistik Indonesia. Pada tahap ini melakukan
identifikasi kendala dan solusi sebagai tindakan preventif jika terjadi kendala saat melakukan perubahan berdasarkan usulan perbaikan yang sudah ada. Identifikasi ini dimulai dari arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Mengenai kategori people, solusinya yaitu melakukan rekrutmen karyawan di bagian-bagian yang masih kekurangan karyawan. Untuk proses solusinya, melakukan perbaikan proses bisnis yang tidak efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan arsitektur proses bisnis dengan cara eliminasi, integrasi, simplifikasi, dan otomasi. Pada toolsnya, pembuatan tools untuk kemudahan dalam melakukan otomasi proses bisnis. Pada information yaitu solusinya dengan melakukan proses integrasi informasi dan membuat dokumen aliran informasi terkait arsitektur enterprise. Jadi hasil yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan dan analisa pada perancangan arsitektur dengan kerangka kerja TOGAF atau The Open Group Architecture Framework pada PT Puma Logistik Indonesia Arsitektur Enterprise, yaitu meliputi pada arsitektur bisnisnya dihasilkan rancangan proses bisnis pada 13 fungsi bisnis, di mana sudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang akan datang maupun kebutuhan fasilitas untuk mendukung perencanaan sistem informasi atau teknologi informasi nantinya. Demikianlah hasil yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.